Gimana Mas? Oke. Kabar baik di Halo, apa sini. Mas Kris kabar? sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah Alhamdulillah. Nah, baik. oke. Jadi mungkin teman-teman yang barusan join, saya boleh kenalkan lagi. Ini adalah Mas Kris Wahyudi selaku pendiri dari Indo Sweatcamp ya. Bener Mas ya? Oke. Betul, Nah, Mas, betul, ini kan betul. tadi saya di awal sedikit ngebahas nih pentingnya kesehatan tubuh, terutama di kondisi yang tidak menentu ya cuacanya seperti sekarang ini. Kalau boleh Mm-mm. dibahas sedikit nih, kenapa kok Mas Kris itu membentuk atau mendirikan Indo Sweatcamp ini gitu, Mas? Oke, jadi ini Ya, betul, ceritain betul. awal mulanya gitu ya. Oke, awal mulanya itu tuh Indo Sweatcamp itu tahun Oke. 2014. Ya, kebetulan aku tuh berempat, kita bersahabat. Ada aku, ada Ipe, ada Andin, ada Opas. Jadi kita berempat tuh Mhm. suka olahraga bareng gitu ya. Sampai pada akhirnya kita bilang gitu, kita coba olahraga di luar yuk yang sifatnya outdoor. Terus mungkin kayak di taman kan di Jakarta sekarang Betul. lumayan banyak taman-taman bagus ya. Jadi yuk kita cobain yuk gitu. Karena kan kita biasanya dulu kan kayak kita olahraga tuh di dalam ruangan kayak di gym gitu di dalam ruangan. Nah kita pengen coba kayak yuk coba di luar Mhm. gitu loh kenapa tidak gitu. Jadi supaya kita bisa dapat kayak udara lebih fresh apa segala macam gitu. Jadi sebenarnya tuh awalnya tuh sesimpel itu sih gitu loh. Kita tuh bikin ini jadi kayak kita olahraga rame sama-sama dan itu bener-bener kita dari mulut ke mulut gitu ya. Maksudnya, yuk kita coba bikin Instagramnya, kita terus kita coba ajakin yuk teman-teman kita yang Oke. terdekat dulu nih gitu dulu gitu. Jadi kita waktu itu tuh latihan pada akhirnya kita menetapkan kita latihan setiap hari Sabtu pagi jam 8 di Taman Oke, Kerinci di haha, tahu Kebayoran tahu. Baru gitu. Gitu. Jadi kita tuh olahraga di situlah gitu kurang lebih. Kita olahraga di situ ya udah akhirnya semakin kesini semakin berkembang, semakin banyak orang-orangnya, membernya pada ikut apa segala macam ya. Pada akhirnya Menjadi ya seperti sekarang jadilah ini ya. Berarti bisa dikatakan Indo Sweatcamp ini betul. merupakan komunitas ya, lebih ke arah komunitas Mas ya. Oke, jadi Betul, 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 betul. Komunitas. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa ya gitu ya, kita coba waktu itu kan gini ya. Karena olahraga kita itu tidak menggunakan alat sama sekali. Jadi pada pada saat itu kita berempat bilang kayak, oh yuk kita pengen mengakomodir, pengen bilang sama teman-teman mm-mm, juga bahwa olahraga itu nggak perlu mahal dan effortless mm-mm. gitu ya. Kenapa kita bilang kayak gitu? Karena datang cuma bawa, bawa badan gitu ya, paling Iya, bawa botol minum, bawa anduk ya karena keringetan gitu, sama kita ya sebenarnya bawa matras sih gitu. Tapi kalau yang nggak punya matras pun kita juga kadang-kadang apa namanya cuman pakai kita bisa sharing lah mm-mm. gitu sama teman-teman yang ada gitu loh. Karena kita selalu membuat ini kayak komunitas kita selalu bikin seperti kayak satu keluarga besar untuk latihan gitu. Nah, sebenarnya kita waktu itu tuh pengen kayak gitu, kita pengen kayak yuk kita coba kasih tahu ke teman-teman bahwa untuk menjadi sehat itu tidak perlu Oke, effort yang oke. terlalu Nah, besar ini kebetulan gitu. juga ada yang nanya nih, berarti tidak memerlukan peralatan ya kalau misalkan let's say saya Iya, mau nggak perlu, join nih, nggak perlu. apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu kalau misalkan mau ikut ke komunitas Indo Sweatcamp ini gitu, Mas? Sebenarnya nggak perlu ya. Jadi nggak perlu ada persiapan atau perlengkapan apapun yang harus dibawa. Eh, Sesimpel tadi aku bilang gitu, ya kan ya, bawa botol minum, bawa handuk, dan juga kalau memang punya matras, Oke. bawa matras gitu. Nah, Itu sih berarti gitu loh. olahraganya ini tipenya ini apa nih, Mas? Soalnya kan sekarang bisa dikatakan banyak banget ya jenis Oke, oke. olahraga. Banyak. Ya, ya, Kira-kira ya, ya, Indo ya. Sweatcamp ini fokusnya kemana? Jadi kalau kita tuh lebih ke kayak body work apa ya, body weight training. Jadi kita olahraga menggunakan berat beban sendiri gitu. Jadi nanti dari gerakan-gerakannya akan kita sesuaikan sehingga akan berasa lebih berat, akan berasa lebih capek gitu. Itu nanti dari gerakan-gerakannya. Dan kita juga selalu kita juga selalu mengakomodir untuk teman-teman yang baru mulai gitu ya. Terus kalau misalnya memang nggak bisa, belum bisa, atau wah misalnya di depan yang ngelit tuh bilangnya kayak oke kita Mm-mm. lakukan misalnya 10 kali gerakan gitu. Terus teman-teman baru 5. Ya kalau yang baru join baru 5 tuh nggak apa-apa banget gitu. Maksudnya kita tidak ada yang kayak
harus seperti ini, harus seperti ini gitu, harus Oke. ngabisin segini gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi bener-bener karena gini ya, gini, ini yang mungkin juga selalu menjadi masalah, bukan masalah ya, selalu menjadi pertanyaan gitu. Aduh, kalau gua kesana nanti gimana ya gitu. Di sana teman-temannya kayaknya, oh badannya udah bagus, apa namanya, orang-orangnya udah ini, udah itu gitu. Nah itu tuh kayak kita nggak mau Mm-mm. bikin kayak gitu loh. Jadi kayak karena ini tuh soal waktu aja sih gitu. Karena waktu saya pertama kali juga bikin komunitas ini gitu, aku tuh sama persis sama teman-teman Oke. yang baru akan join. Jadi capeknya sama, nggak bisanya sama gitu. Tapi ini kan soal kebiasaan, soal habit. Dimana kalau habit itu dilakukan terus-menerus, pada akhirnya akan Betul, menjadi betul. kebiasaan. Bener nggak? Sesimpel kita ngomongin push up. Mungkin kalau nggak pernah push up, 3 Ngos-ngosan. kali aja kayaknya udah mau putus napasnya atau capek banget gitu. Tapi kalau misalnya 3 kali itu Mm. dilakukan 1 minggu, pasti di minggu berikutnya Oke, 3 kali oke, udah oke. gampang banget Iya, iya. gitu. Bener nggak? Jadi kayak gitulah gitu. Karena kita nggak mau, jadi kita tidak membeda-bedakan. Karena, oh ini levelnya ini levelnya ini. Bukan kayak gitu, tapi lebih ke, ya yang ini baru Oke. mulai, yang ini udah lama gitu. Dan kita selalu bilang sama teman-teman yang udah lama, yuk let's support the new Oke. people gitu. Sehingga teman-temannya juga tidak merasa terintimidasi lah gitu. Kayak, wah gue gak bisa nih, gue di ujungnya deh, di belakangnya deh gitu. Berarti Enggak lah, nggak kayak gitu. kalau gini, Gitu. apakah program latihan yang misalkan dilakukan sama Indosmed tiap harinya itu satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda? Apa dikasih misalkan let's say hari ini kita fokusnya push up let's say 50 kali, terus habis itu apa? Disuruh nyelesain bareng-bareng apa gimana tuh? Apa ada fun games-nya kah atau gimana? Bedanya gitu. Di- disuruh selesai nggak, kita sebenarnya Oh, disuruh selesaiin oke. bareng-bareng sih gitu ya. Kita akan disuruh selesaiin. Jadi kayak misalnya di depan ada yang bilang kayak, oke kita akan ada gerakan ini 30 Hmm. kali gitu atau 20 kali gitu. Tapi kalau misalnya memang nanti teman-teman belum bisa, ya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya kita juga bukan kayak datengin kayak, kalau belum selesai ayo Malah gini, kayak gitu intimidating juga gitu sih. biasanya. Jadi ya maksudnya kita biasa aja gitu. Misalnya kalau emang belum bisa, bahkan kita bilang gitu, nggak kuat ya udah rest aja Oke, dulu, oke, it's oke, okay oke. gitu loh. Ini karena juga mungkin banyak orang yang kebanyakan itu malu ya, dalam artian untuk ikut komunitas karena minder duluan nih sama yang udah senior-senior yang udah misalkan udah latihan udah setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun kayak Mas Kris sendiri kan udah dari 2014 bahkan. Nah ini di kalau misalkan join ke komunitas Indosmed Camp ini nggak ada apa ya, nggak ada boundaries ya, nggak ada halangan meskipun baru join masih boleh Iya, ya. ikut ya. Ya, ya, boleh banget lah gitu. Maksudnya kita juga setiap latihan gitu ya, Mm-mm. kita kan sekarang seminggu ada 2 kali gitu ya. Itu setiap itu juga pasti Oke, ada aja oke, yang oke. baru Nah, tadi gitu. Jadi walaupun udah dari 2014 tetap aja gitu, ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru gitu. Jadi mm-mm. kayak ya nggak apa-apa gitu. Ya udah kalau memang mau start Oke, ya oke. start Nah, gitu. Mas Kris barusan mention bahwa apa namanya 1 minggu 2 kali. Itu hari apa aja, Mas? Apakah rutin? Hari Selasa sama Rutin hari ya. Kamis. Di Betul, mana, betul. Mas? Hmm. Yang hari Selasa tuh kita ada di Mm-mm. Gandaria City. Kalau yang hari Kamis itu kita di Gandere City FX. berarti di yang di itu ya depannya apa namanya? eh bir iya Di ya, Piazza. Pizza Dira ya. Oke, kalau yang Betul, di betul, FX di betul. depannya apa di mana? Kalau di depannya, jadi Ah, lobby ada kayak sedikit area oke, gitu, oke, oke. jadi Oke. outdoor gitu. Itu berarti hujan nggak hujan tetap go ya berarti ya? Kalau hujan, kalau yang di FX, Oh, kalau oke, hujan kita oke. pindah. Kalau yang di Gandaria kan soalnya ada atapnya kan ya. Ah, Ya walaupun sampingnya oke, kebuka oke, ya. oke. Nah, kalau misalkan mau join, bisa langsung datang aja atau misalkan harus daftar dulu atau misalkan langsung datang Enggak, langsung datang ujuk-ujuk, aja, halo Mas, langsung saya datang mau aja. join gitu. Ya, ya, Oke, oke, ya, oke. ya, Setiap ya, jam ya, berapa ya. Mas? Jam 7 7, malam ya. Untuk hari Selasa dan Kamis selalu jam 7 malam. Oke, mungkin betul, buat teman-teman nih. betul, Hah? betul. Kita Oke. tadinya ada pagi gitu, di weekend gitu. Cuman Mm-mm. karena waktu itu kan di Kerinci ya kita ya, di Taman Kerinci kan kita ada weekend. Tapi pas pandemik, karena kebetulan taman itu kan dikelilingi oleh rumah-rumah warga gitu. Jadi waktu itu
di lockdown, terus kita jadi, nah kita belum balik lagi nih ke Nggak ada situ rencana gitu. buka di CFD, mas kan biasanya kalau CFD atau nggak at least di GBK itu kan biasanya kalau minggu suka banyak, sama kan banyak komunitas-komunitas juga gitu. Ya. Sebenarnya sih kita sebelum pandemi kita dulu ada kelas di Hmm. GBK gitu. Cuman belum lagi sih kita nanti ya Oke, mungkin oke, kedepannya oke. kita akan Nah, mulai. misal kalau boleh tahu, biasanya pesertanya itu satu satu apa namanya satu hari itu kira-kira bisa sampai berapa orang, mas? Banyak ya berarti 50. ya. Ya. Kalau Oke. ini setelah pandemik ya, sebenarnya sebelum pandemik lebih Oke. banyak lagi gitu. Zaman sebelum pandemik itu kita sekali latihan bisa 100, 150 orang. Bahkan kalau kita lagi nggak tahu ya, mungkin pernah juga kita sampai 200 gitu, Itu pernah juga. berarti tetap harus misalnya let's say 50 orang dulu deh. Harus sama-sama nyelesain berarti ya. Untuk Ya, jadi biasanya gini. Kita mulai, kita pemanasan dulu, habis itu kita akan bikin menu. Menunya kita show, kita kasih lihat gitu ya, kita kasih lihat apa segala macam. Nanti menunya itu tuh ada ini dulu, ada ini dulu, nanti oke. kita satu-satu go through. Tapi di situ udah ada tuh repetisinya 10, 15 gitu. Tapi itu tadi ya gitu ya, itu bukan satu keharusan untuk teman-teman yang baru mulai untuk Oke, menyelesaikan oke, oke, semuanya. oke. Menarik sih, ini menarik. Apalagi juga sekarang orang juga udah selesai pandemi, pasti bakal cari-cari kesibukan lagi nih. Selain untuk kerjaan, pasti udah Ya, mulai cari kesehatan badan juga. ya, Nah, ya. apa sih mas yang Ya. membuat, apa ya, bisa dikatakan dari 2014 sampai sekarang itu kan udah cukup lama ya. Konsistensi apa yang Mas Kris lakukan yang akhirnya membuat bisa jalan terus nih walaupun 2021 2022 ada pandemi, biasanya kan yang namanya aktivitas itu kan udah nggak bakal balik lagi seperti sedia kala. Nah ini Mas Kris kok bisa tetap konsisten melakukan itu? Apakah let's say sorry dulu pernah sakit atau misalkan memang yang membuat apa ya? Yang membuat motivasi dari Mas Kris sendiri sama tim In The Sweatcamp ini yang selalu bisa terus jalan tuh apa sih Mas? Kalau boleh tahu. Ini saya atau Oke, teman-teman nih, ini kalau beda Mas Kris nih. sendiri deh gimana? Oke, kalau saya mungkin dulunya memang saya Hmm. nggak suka olahraga sama sekali. Jadi saya bisa bilang dulu saya nggak suka olahraga, Hmm. badan saya cukup kurus. Ya mungkin sekarang kurus juga, tapi karena sekarang tuh Oke, saya lagi suka banget lari, gitu ya. Kebetulan saya lagi suka lari dan oke. saya lagi Mau persiapan untuk mana, maraton. Mas? Uh, Insya Allah Oke, di London. London Marathon. Kapan Mas kalau boleh Uh, tahu? ya, Insya Allah April. bulan Oh, berarti April. udah musim, udah masuk ke semi, berarti udah nggak dingin-dingin banget berarti ya. Oke, oke. Ya Balik lagi, balik lumayan lagi. lah, gitu. Ya itu jadi waktu itu kayak gitu. Terus saya punya om, adanya ibu saya tuh selalu bilang kayak, ayo coba olahraga gitu. Apa naikin berat badan apa segala macam bla bla. Saya selalu bilang bahwa genetik saya itu orang tua saya dua-duanya bapak dan ibu itu Oke. kurus. Jadi Hmm. pasti anaknya juga gitu. Jadi saya bilang ya udah biarin aja kayak gini gitu. Ternyata itu hanya Hmm. mitos gitu. Jadi waktu itu saya bener-bener rajin olahraga, which is nge-gym. Saya saya minum susu, saya Hmm. makan yang teratur, sampai pada akhirnya waktu itu kalau nggak salah 7 bulan saya naik Dari 18 berapa kilo. tuh Mas? Kurus Hah, banget deh, 40. 40 something gitu. Iya, yeah, Berarti sampai ke gitu. 58, hampir ke 60 berarti ya. Enggak Iya, dong, lebih dong. 40, 18 kilo. Iya, iya, 60-an. 60 lebih lah berarti ya. 70. Nah. Ya. Itu sih dananya. Semenjak itu yang membuat saya juga jadi ya udah gitu. Jadi saya jadi sekolah olahraga, gitu, konsisten apa segalanya. Tapi kalau misalnya mau ditanya dari sisi teman-teman kenapa teman-teman ini kayak konsisten apa segala macam gitu ya. Mungkin karena we treat them itu seperti Oke. keluarga sendiri gitu. Jadi waktu dulunya kita berempat Mm-mm. yang ngelit di depan. Jadi aku, Andin, maksudnya orang sesibuk Andin tuh waktu kita menyempatkan setiap hari Mm-mm. Sabtu untuk terus latihan. Bahkan kita yang ngelit di depan gitu. Tapi semakin setahun 2 tahun berjalan,
kita mulai meng-engage teman-teman member yang selalu Gantian. datang, yang loyal sama kita. Iya gitu, kayak ayo dong lo sekarang lo dong gitu, kayak oh nggak mau, malu, kita nggak bisa ya. Dulu kita juga awalnya nggak bisa gitu, tapi kita juga mulai gitu. Sampai pada akhirnya sekarang udah teman-teman yang seperti itu gitu. Berarti apa namanya, selain olahraga juga bisa mengencourage orang untuk bisa tampil di depan ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri juga. Sebenarnya iya banget. Betul, betul, betul gitu. Karena aku juga punya waktu itu ada satu member gitu ya. Sampai sekarang juga masih gitu ya. Mungkin aku nggak usah sebutin namanya. Apa namanya? Jadi dia itu kayak ya bener-bener pemalu banget gitu. Tapi waktu itu tapi dia doing the workout itu very very good. Jadi waktu itu aku selalu bilang sama orang ini kayak, ayo coba. Jadi aku bener-bener jeblosin dia, terjunin dia gitu. Akhirnya sampai sekarang dia bisa banget ngomong di depan, pakai mikrofon, apa segala macam gitu. Malah jadi belajar self development ya. Jadi padahal niatnya kan mau olahraga. Oke. Ini juga betul. Kalau misalkan saya scroll beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga kebanyakan itu menanyakan tentang konsistensi. Mungkin ini juga apa ya, bisa dikatakan kan banyak juga orang-orang itu yang let's say ikut member gym nih, pasti ditawarinnya kan 1 tahun, tapi mereka baru join baru 1 minggu, bahkan udah nggak mau ngikut lagi padahal udah terlanjur bayar 1 tahun. Kira-kira trigger apa sih Mas yang membuat Mas Kris sendiri bahkan bisa tetap mau untuk olahraga setiap hari Selasa sama Kamis every week untuk melakukan itu secara berulang-ulang? Kadang kan memang kalau misalkan let's say dikasih program yang selalu sama, itu kan akan ada yang namanya kejenuhan nih. Yang membuat Mas Kris atau misalkan Indo Sweatcamp ini setiap minggu ada hal yang menjadi excitement sendiri, itu apa sih Mas buat dari Indo Sweatcamp itu? Kita sih selalu berubah berganti-ganti ya. Maksudnya kita nggak doing the same thing selalu gitu. Jadi bahkan jadi waktu zaman dulu kita di Taman Kelinci tuh kalau kita lagi bosan untuk workout yang misalnya push up, sit up, apa segala macam gitu, kita kayak kita lari 5 kilo gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Gini, sebenarnya kenapa Indo Sweatcamp gitu? Karena kan kita pengen ya sebenarnya sesimpel kayak kita pengen cari keringat. Cari keringat itu banyak caranya. Kasar jeleknya juga kalau misalnya kita lagi malas nih push up, jalan kaki yuk dari Taman Kerinci ke Blok M gitu. Menurut saya itu juga olahraga. Jadi ya udah kayak gitu, betul. Sesuai yang dengan namanya Indo Sweatcamp, yang penting cari keringat aja dulu ya, mau itu lari, mau itu push up gitu ya. Terus ini tadi ada yang nanya, berarti ini bukan yoga, bukan pilates, atau yang lagi ramai itu apa? HIIT? Bukan. Atau apa sih sebutannya? HIIT bukan. Ya sebenarnya kalau sama HIIT kita bersinggungan lah, tipis lah gitu, mirip lah gitu ya. Tapi kalau di sini aku bisa bilang kita adalah body weight training gitu, karena kita berolahraga dengan apa namanya? Kita berolahraga dengan berat badan sendiri. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir yang menurut saya juga cukup oke, di mana apa namanya, yang menjadi role model dari Mas Kris sendiri itu apa sih Mas, yang apa namanya bisa selalu melakukan olahraga nih? Apakah ada bukan role model ya, misalkan tujuan lah, misalkan saya pengen punya perut six pack, atau misalkan saya pengen kurus, tapi Mas Kris sendiri tadi bilang udah kurus badannya. Nah, yang apa ya, tujuan dari end game-nya dari olahraga yang dilakukan terus menerus sama Mas Kris itu apa sih? Apakah sudah menjadi apa ya, boleh disebut adiksi nggak sih, kalau misalkan nggak olahraga malah jadi kayak ada yang kurang, kayak gimana tuh Mas? Kalau saya sih definitely yang kamu bilang adiksi itu kalau saya ya gitu, yang kalau itu udah gitu, karena kalau nggak olahraga kayaknya badan malah lebih sakit-sakit, malah nggak enak, malah ini malah itu gitu. Sama ya pengen punya tubuh yang ideal sih, itu dan sehat pastinya
gitu. Karena semakin kesini kita akan semakin berasa bahwa oh iya, nggak gampang capek, nggak ini, nggak itu gitu. Jadi emang the benefit itu akan datang pada waktunya gitu kalau kita Nah, memang itu konsisten. mungkin buat teman-teman kalau misalkan udah let's say udah di atas 30 atau bahkan udah ada di atas 40, menurut Mas Kris terlambat nggak untuk ikut join di Indoswedcamp yang kalau misalkan kita lihat mungkin beberapa apa namanya beberapa program latihannya itu dirasa dalam tanda kutip cukup berat nih untuk orang-orang yang sudah berumur gitu. Masih Enggak bisa ya? sih, nggak usah ngomongin umur lah. Nanti kalau tahu umur saya berapa juga, oh segitu, nanti gitu Berarti ini lagi. awet muda beneran gara-gara olahraga dari tahun 2014 ya? Ya nggak, karena kita juga ada kok yang waktu itu ada kayak ibu-ibu yang pernah ikut juga, yang Oke. umur 50-an juga, ada yang anak muda juga gitu. Jadi semua itu bisa di-adjust, bisa disesuaikan gitu. Jadi kayak ya ya udah gitu, kita Oke, oke, coba ini oke, aja. oke. Jadi ya mungkin apa namanya balik lagi nih ke awal tadi, kalau ternyata memang olahraga itu ternyata cukup penting ya selain buat menjaga kesehatan, tapi mungkin poin utamanya adalah supaya badannya lebih keren aja ya. Ketika badan keren, yang namanya sehat itu pasti bakal nyusul. Terus yang namanya apa Betul. namanya badan lebih bugar itu juga pasti bakal nyusul. Benefit-benefit lain yang tadi disebutkan sama Mas Kris itu akan nyusul setelah punya badan bagus gitu ya. Ya, Oh ini ada yang ya, tanya nih Mas, ada cabang di kota lain betul. nggak? Belum ada. So far kita belum ada sih. Fokus Kita Terusnya di Jakarta aja baru ya. tadi Mas Kris sempat mention latihannya fokusnya itu cuma Selasa di Gandara City dan Kamis di FX Sudirman. Buat teman-teman yang belum ikut boleh tuh Ya, ikutan betul. tuh dari sekarang gitu. Oke, oke. Nah, oke. Mungkin setelah saya banyak tanya-tanya ya tentang pentingnya kesehatan, tapi di sini juga saya juga akan sedikit cerita nih, boleh kan Mas saya dikasih dikasih waktu Boleh, juga boleh, buat boleh. cerita. Selain pentingnya kesehatan jasmani, tentu aja yang penting adalah kesehatan kalau misalnya kita ngomongin di Trimegah, tentu aja yang namanya kesehatan keuangan atau biasa sering kita sebut itu financial freedom lah nanti ujung-ujungnya. Walaupun kalau misalnya kita tahu yang namanya Ya. financial freedom itu kalau misalkan teman-teman lihat ya di beberapa, bukan beberapa, bahkan banyak sekali either itu influencer, either itu institusional yang memberikan mimpi mimpi tentang financial freedom yang which is Mhm. menurut saya itu Mhm. kalau kita lihat ternyata kadang-kadang itu too good to be true. Dalam artian gini, yang namanya financial freedom itu kan bahasa definisinya itu kan kita bisa terbebas secara finansial. Dalam artian kita nggak perlu kerja, kita sudah bisa apa namanya hidup 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 senang, hidup tenang gitu. Padahal pada kenyataannya kalau misalnya kita melihat angka kemiskinan yang ada di Indonesia itu kan cukup besar. Nah, di sini saya Ya. nggak akan apa ya, nggak akan memberikan mimpi-mimpi itu, tapi mungkin saya akan sedikit kasih sharing, nggak harus melulu tentang financial freedom kok. Yang namanya kesehatan itu kan pertamanya yang kita lihat itu kan adalah seberapa sehat dulu nggak sih financial kita. Baru kita step selanjutnya, apakah ibaratnya kita udah mampu nih melakukan push up secara 50 kali. Kita sudah bisa nggak sih secara solvensi mempertahankan kesehatan finansial kita. Baru yang berikutnya adalah stabilitas terhadap finansial kita. Nah, mungkin yang pertama yang bisa saya mention tadi di awal itu kan yang namanya melakukan cek kesehatan terhadap finansial kita. Maksudnya cek kesehatan itu gimana? Gampangnya gini deh. Ketika teman-teman yang ada di sini itu memberikan mendapatkan apa namanya income bulanan, itu kan harus kita lihat nih apakah pendapatannya itu selalu bisa memenuhi kebutuhan kita secara bulanan. Nah, mungkin misalkan Mas Kris nih, Ya. pendapatannya satu bulan ini habis buat beli susu whey, atau misalkan buat beli makanan-makanan sehat, gitu. Kalau misalkan ternyata satu bulan itu udah cukup atau udah habis, ya itu bagus. Tapi kan orang tuh kadang ada yang
selalu offset nih. Dalam artian saya misalkan mampunya cuma beli makanan sehat doang, tapi saya gabung di komunitas kok teman-teman sepatunya bagus-bagus nih, saya pengen beli. Yang ada ujung-ujungnya bukannya secara kesehatan finansial bukannya sehat, malah nombok. Nah ini kita bilang udah masuk dalam tanda kutip udah nggak sehat nih. Nah kalau di Indoswedcam sendiri ada nggak sih Mas teman-teman yang maksain untuk punya barang-barang atau apa ya aparel yang harus on terus yang akhirnya malah orang-orang pada curhat, gue kayak kemarin tuh beli sepatu Nike yang ada malah pakai pay letter kayak gitu-gitu, banyak nggak sih Mas? Banyak nggak ya? Sebenarnya itu balik lagi ke individualnya sih ya, kalau menurut saya ya. Karena namanya orang kalau bikin sepatu olahraga itu pasti sudah dipikirkan mulai, maksudnya mau dia murah, mau dia mahal gitu, tapi itu sudah dipikirkan bahwa sepatu itu nyaman dipakai untuk berolahraga gitu ya. Jadi menurut saya sih itu balik lagi ke individualnya gitu. Kita mau seperti apa gitu. Karena kalau saya sih melihat kalau memang financially kita memang belum, iya kenapa harus dipaksain gitu loh. Itu jadi apa ya? Ya emang sih not that easy ya gitu. Kadang-kadang ya kayak ngomong kayak nggak tahan aja gitu. Saya juga gitu ke orangnya kok. saya juga suka banget dengan sesuatu yang bagus ya, apalagi untuk olahraga gitu ya. Yang mungkin harganya juga nggak murah gitu. Tapi saya tahu gitu kalau saya beli yang mahal itu juga sebuah investasi buat saya karena dia bertahan cukup lama gitu. Biasanya kalau saya ngelihatnya selalu seperti itu ya gitu. Betul gitu. Jadi instead of saya beli maksain oke, harus sekarang nih, tapi beli yang murah atau mungkin yang bukan yang original gitu. Kalau saya lebih baik saya nabung sampai akhirnya cukup, dan saya beli atau saya invest ke barang yang memang saya bisa pakai dalam long term dan juga impactful untuk saya pada saat berolahraga. Betul setuju banget sih sama Mas Yus, karena memang orang itu ada yang memaksakan untuk pakai pay letter, padahal mereka punya opsi lain, which is tadi yang Mas Kris bilang, nabung dulu, at least disisihkan dulu tabungannya selama let's say 3 bulan sampai 6 bulan, nahan dulu deh, nggak usah dipaksain, yang penting ini baru brandnya baru keluar nih, saya harus beli sekarang. Nah itu kebanyakan orang kan banyak yang apa ya, memaksakan untuk bisa punya brandnya. FOMO. Gitu. FOMO. Betul. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu step berikutnya juga nih, ketika kita sudah ngecek kesehatan kita yang disebutkan juga dengan namanya financial solvency, itu kan seenggaknya kita bisa tahu nih pengeluaran berbanding lurus dengan yang namanya pemasukan. Jadi misalkan contoh ya, buat teman-teman di sini let's say ada gajinya 5 juta sampai 10 juta. Pemasukannya sebegitu. Ya pasti pengeluarannya juga kalau bisa 5 juta sampai 10 juta, dan kalau bisa lagi jangan habis semuanya nih. Nah, kalau misalkan kita bisa ngepres budgetnya, misalkan let's say contohnya yang harusnya suruh beli shake protein, kita nggak usah beli shake protein deh, kita beli putih telur aja deh, kan itu bisa jadi salah satu sumber protein juga yang nggak harus harganya, kalau shake protein kan 300 bahkan sampai ada yang 1 juta bahkan. Sedangkan kalau kita beli putih telur di e-commerce aja beli literan itu ada yang 20.000 sampai 40 ribuan gitu loh. Itu jauh lebih murah. Jadi kita bisa ngepres pengeluaran kita yang akhirnya nanti kita bisa jauh lebih stabil nih. Jadi ada hal lain yang bisa kita sisihkan, nggak fokus dengan pengeluarannya doang. Nah ini kita sebut dengan financial stability. Nah kalau misalkan tadi ada target, saya pengen punya sepatu olahraga atau misalkan apparel baju, let's say celana untuk olahraga yang harganya let's say nggak masuk akal atau di atas, gampangnya di atas 2 juta, 3 juta, 4 juta. Dengan penghasilan 5 juta tadi, angka 3 juta ini kan cukup tinggi nih, which is itu lebih dari setengahnya. Nah, mau nggak mau kan kita cicil nih, yang kita masukkan ke tabungan, yang kita investasikan dulu sebelum kita beli barangnya itu berapa persen. Kalau misalkan kita ngomongin ke
apa namanya, banyak financial planner, banyak orang-orang yang sudah ngerti tentang financial, pasti kan punya formulasinya sendiri-sendiri. Tapi kalau saya pribadi, nggak ada formula yang benar-benar betul atau yang sangat akurat atau yang sangat bagus. Menurut saya formula yang paling pas adalah yang kita bisa nyaman. Misalkan saya gaji 5 juta, pengeluaran saya makan, tempat tinggal, kos-kosan dan lain sebagainya 4 juta. Saya cuma bisa nabung 500.000 sebulan. Ya udah nggak apa-apa. Karena ada orang yang bilang harus 20% sampai 30% itu masuk ke dana darurat. Terus sisa 10% masuk ke investasi. Nah, itu menurut saya sih nggak semua orang memiliki pola atau gaya hidup yang sama gitu. Ada orang yang bisa nggak keluar, nggak olahraga, bahkan nggak keluar duit, nggak have fun, nggak ketemu teman-teman, nggak happy bareng, itu bisa. Tapi ada juga orang yang mau nggak mau kalau di rumah doang pasti stres. Ada yang harus ikut Indo Sweat Camp nih setiap hari Selasa sama Kamis itu naik Gojek, walaupun di Indo Sweat Camp-nya gratis kan, tapi tetap butuh minum nih, butuh makan, itu kan keluar duit. Nah, jadi untuk orang A yang kerjanya di rumah doang dengan orang B yang butuh butuh keluar, kalau misalkan butuh berolahraga, butuh bertemu teman dan lain sebagainya, itu pasti budgetnya jauh lebih besar. Nah, kita nggak bisa samakan. Nah, yang penting menurut saya pribadi, kalau ditanya berapa uang yang harus disisihkan untuk berinvestasi, berapa uang yang harus disisihkan untuk nabung, itu tergantung dari kenyamanan kita sendiri. Ada orang yang bisa nyaman setengah dari income-nya langsung ditaruh di instrumen investasi, ada juga yang jangankan 10%, 5% dari total income-nya dimasukkan di instrumen investasi, menurut saya nggak apa-apa, itu nggak ada salahnya. Yang penting konsisten. Balik lagi, kayak kalau misalkan Mas Kris tadi, bisa kok dari tahun 2014 sampai sekarang 2023 itu konsisten berolahraga, berarti bisa juga dong konsisten nabung kecil-kecil aja. Biasanya 100.000, 200.000, itu bukan hal yang menurut saya mustahil. Karena Mas Kris tadi juga di awal kan mention kalau Mas Kris nggak kuat nih untuk tiba-tiba push up langsung 50 kali. Yang dikuatin misalkan 15 kali, 10 kali dulu. Yang penting rutin 1 minggu, pasti di minggu berikutnya bisa jadi lebih kuat. Sama, yang namanya investasi juga gitu. Kalau kita nggak kuat nih, yang sebelumnya tiba-tiba orangnya impulsif, pengen ini beli, pengen itu beli, ya ditahan dikit-dikit aja, 100.000 aja di sisi nggak apa-apa, 200.000 nggak apa-apa. Yang penting rutin, nggak tahu, nggak terasa tiba-tiba udah 2023, badannya Mas Kris badannya udah bagus, teman-teman yang investasi juga tiba-tiba udah punya dana yang cukup besar yang bisa kita investasikan, kayak gitu. Ya. Nah, ini juga ada beberapa yang mulai tanya nih, udah bahkan ada yang kasih mention, ini ada yang cukup menarik, tadi saya baca, disesuaikan sama kantong aja, betul. Terus gengsi malah bikin kantong jebol, ya itu tadi, karena memang kalau misalkan mau olahraga itu kan aslinya nggak mahal, Mas, ya. Oke, jadi setelah dari sini mungkin teman-teman bisa tahu ya, kira-kira apa aja sih hal-hal yang perlu dilakukan supaya kita nggak usah ngomongin sampai financial freedom lah, at least sampai financial stability, which is itu kita sudah stabil secara finansial, kita tetap kerja, tapi kita nggak keteteran dalam misalkan untuk bayar pay letter, untuk nyicil rumah, mobil, dan lain sebagainya, itu mungkin terlalu jauh lah saya membaca ke sana. Tapi balik lagi, yang dinamakan financial stability di sini adalah pemasukan kita itu at least bisa memenuhi kebutuhan kita, dan juga selain memenuhi kebutuhan kita juga bisa disisihkan sedikit, atau misalkan kalau mau banyak ya syukur-syukur, untuk either itu dana darurat, either itu untuk bentuk investasi, misalkan targetnya pengen beli
sepatu, atau misalkan pengen jalan-jalan, atau misalkan ikut Mas Kris nih ke London untuk ikut London Marathon gitu-gitu. Itu balik lagi. Kan Mas Kris juga kalau mau ngikutin London Marathon ini kan butuh modal untuk beli tiket. Itu kan nggak langsung tiba-tiba jebret dapat duit. Itu kan pasti Mas Kris, saya yakin juga disisihkan sedikit income-nya untuk ditabung. Oh, saya ada maraton di bulan April nih. Budget saya kalau misalkan tiket PP sekian, terus makanan saya sekian untuk akomodasi tinggalnya di sini kan butuh duit nih. Nah itu kan harus ada yang dikorbankan juga kan, yang disisihkan juga gitu. Betul. Nah itu secara nggak langsung berarti Mas Kris di sini juga udah melakukan yang namanya stabilitas finansialnya itu sendiri gitu. Nah, oke. Mungkin di penghujung acara ini, seperti yang saya mention tadi, saya sama Mas Kris juga akan memberikan pertanyaan. Teman-teman yang dari tadi ngikutin, boleh nih. Oh, ini sekarang ya waktunya pertanyaan ya? Boleh langsung mulai siapin jarinya untuk tanya-tanya. Mungkin 2 pertanyaan dari saya, 3 pertanyaan dari Mas Kris ya. Kira-kira mau ditanya apa biar nanti ada yang jawab, nanti saya mention. Oke, jadi langsung jawabnya, mereka langsung jawab di kolom chat ya? Oke. Yang pertama, boleh. Ini dari saya pertanyaannya ya. Yang pertama adalah tahun berapa Indoswedcamp tadi di awal-awal Mas Kris sudah jelasin tuh. Kan tadi di awalnya di Kebayoran Baru. Kita nggak kasih tahu dulu nih ada hadiah apa. Di awal kan saya sudah mention, mungkin saya remind lagi kali ya. Setiap pemenang yang berhasil menjawab itu mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk reksadana. Teman-teman bisa langsung aja jawab. Nanti yang berhasil jawab kita akan kasih 200.000. Total nanti ada 5 pertanyaan nih. Nah ini udah banyak yang balas nih. Nah yang jawab pertama siapa nih? Oh ini nih yang jawab pertama itu Aldrich Chenko. Aldri CHENKO. Oke. Selamat Mas Aldri, nanti dari tim Trimegah akan DM untuk memberikan hadiahnya ya. Oke. Pertanyaan kedua mungkin dari saya. Boleh. Tadi kan saya mention di awal itu yang namanya financial freedom itu kan adalah kebebasan berinvestasi ya. Maksud saya kebebasan kita dalam hidup terlepas dari gangguan finansial. Sebelum financial freedom, di awal-awal yang harus kita lakukan itu ngapain sih supaya kita tahu nih, oh secara kesehatan keuangan saya sehat atau nggak sehat. Itu namanya apa tuh? Tadi saya mention di awal tuh. Ayo. Mana nih? Bukan, jawabannya bukan financial stability. Kalau financial stability kan ketika sudah tahu nih, oh keuangan saya stabil nih. Tapi ketika melakukan apa ya? Kalau saya ngomong melakukan ininya kejawab nih. Bukan financial stability. Ayo, apa ayo? Cash flow positif, bukan. Bukan financial stability nih. Ayo coba. Ayo. Bukan financial freedom, planning financial. Financial check up, betul. Dari Georgi Usrey. Melakukan check up financial dulu. Iya, jadi kan sebelum kita tahu nih, kesehatan kita tuh sehat apa enggak, kan kita harus melakukan check up dulu. Harus ngecek nih, pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Oh, ternyata kita boncos. Oh, ternyata kita bisa nabung. Nah, itu kan kita melakukan check up terlebih dahulu. Selamat buat Georgi Usre ya yang berhasil mendapatkan Rp200.000. Oke, mungkin pertanyaan ketiga Mas Kris, boleh? Oke, pertanyaan ketiga. Tadi aku mention juga di awal di cerita aku sih tepatnya ya gitu. Kira-kira metode apa
yang dilakukan oleh Indo Sweat Camp di Oke. latihannya. Ayo. Kira-kira. Ayo apa? Tadi aku bilang kok gitu. Kita latihannya tuh ini gitu. Oke, ayo. Aku kasih tahu ya, di belakangnya ada trainingnya. Itu tuh. Bah, ada yang jawab tuh. Oh iya. Oke, itu yang jawab Yeni Francisca Bodyweight Training. Oke. Ya, betul. Jadi ya kita wah, tunggu dulu. Ayo, bodyweight training. Shit. Oke, ini aduh yang menang ada satu nih yang menang nih kayaknya ada yang Oh, komplit banget namanya nih. lengkap ya itunya ya, sebutannya ya. Enggak, jadi kita hit juga Hmm. memang iya ya. High Berarti apa nih, intensity Mas? gitu. Jadi di sini ada yang jadi high intensity Oke. bodyweight training. Yang HIIT body weight training berarti bah tawar ini ya. Ya. Ya, oke. Itu pertanyaan ketiga berarti ya dari kami. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari saya dan satu pertanyaan terakhir dari Mas Kris. Buat teman-teman yang belum berhasil mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati juga. Kalau misalkan dua pertanyaan ini ternyata tetap nggak dapat, teman-teman masih dapat kesempatan juga untuk mendapatkan masing-masing 200.000 rupiah untuk 5 orang yang beruntung. Caranya itu adalah nantikan live ini akan kita save, terus akan kita upload ulang di IGTV-nya trimega.am. Nanti teman-teman bisa langsung klik like sama tulis komen aja di situ. Nanti akan dipilih ya 5 Nanti orang dari ya. kami akan menentukan kira-kira Ya, siapa ya. sih yang bisa mendapatkan 200.000. Jadi komennya itu yang menarik juga nih, mau sharing kayak mau berkeluh kesah kayak boleh. Jadi komennya semenarik mungkin, sebagus mungkin, nanti akan kami pilih untuk mendapatkan masing-masing 200.000 rupiah untuk 5 orang yang beruntung. Nah, oke. Kita lanjut ke pertanyaan saya. Tadi kan saya sempat saya mention berapa sih kira-kira dana yang harus disimpan untuk untuk tiap-tiap orang supaya bisa diinvestasikan gitu. Kira-kira setiap bulannya harus menyisihkan berapa persen atau berapa yang harus disisihkan? Ayo coba. Ini pertanyaannya agak menjebak, tapi kalau teman-teman ngikutin pembahasan saya sama Mas Kris mungkin bisa jawab nih. Ayo. Enggak, bukan 10%. Ayo. Ayo. Enggak 5% juga. Ayo. Nah, ini betul. Bebas, jangan dipaksakan. Minimalnya berapa? Yang penting senyamannya kita. Jadi nggak harus 50%, nggak harus 40%, nggak harus 30%. Yang penting kita mampunya berapa, ya udah itu jawabannya. Itu yang berhasil jawab Ceni Unglie. Nah, itu. Selamat untuk Ceni Unglie bisa menjawab dapat 200.000 rupiah. Nah, pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Kris. Boleh nih, Mas. Oke, pertanyaan dari aku terakhir, ini juga gampang banget sih. Setiap hari apa kita Di latihan di FX FX? ya, bukan yang di Gadara City ya. Yang kalau hujan pindah Di tempat. FX. Setiap hari apa kita latihan di FX? Ayo. Bukan Selasa Kamis. Ayo. Nah. Oke, kayaknya udah ada yang paling pertama jawab nih. Bentar. Itu
kalau nggak salah namanya Alex Oke. Wijaya 18. Betul, kita setiap hari Oke. Kamis latihan di FX. Jadi kalau hari Selasa itu kita di Gandaria City, hari Kamis kita di FX. Nah, Bener oke. banget. Jadi selamat buat 5 orang tadi yang berhasil menjawab pertanyaan dari kami. Masing-masing akan mendapatkan Rp200.000. Nah, tadi sempat saya mention juga, kalau misalkan masih belum berhasil, masih gagal, jangan berkecil hati. Karena nanti IG Live kita akan di-upload di trimegah.am, di mana teman-teman boleh tulis komen dan juga Betul. like. Sebanyak-banyaknya, komennya juga selucu mungkin, seinspiratif mungkin. Siapa tahu teman-teman bisa dapat, karena dari tim trimegah.am akan memberikan masing-masing 200.000 untuk 5 orang yang beruntung. Nah, oke. Ya, jadi akan ada 1 juta lagi Betul untuk 5 sekali, orang Mas pemenang ya. Kris. Nah, oke. Jadi kan ini, iya, Lumayan banget loh hari makanya gini. 200.000 lumayan tuh buat jajan. Tapi kalau bisa diinvestasikan aja gitu. Oke. Ini kan kita juga Ya, udah masuk di penghujung acara. Mungkin saya sedikit mention ya, ya. Kan besok itu hari Kamis, kan berarti Mas Kis akan ada Indoswed Camp, itu akan ada latihan di FX ya, latihan. untuk jam 7 malam. Hmm, Kita dari tim Trimegah Asset betul. Management juga akan ikutan join untuk memberikan Ya, hadiah nih yang menarik nih. Jadi buat teman-teman yang dari, ada betul goodie bag, sekali. ada goodie Jadi bag, kalau ada teman-teman goodie yang bag. dari tadi tanya-tanya, penasaran, bingung, masih takut, masih malu, nggak apa-apa. Hari Kamis besok ikut aja. Karena pasti kita juga dari tim Trimegah Asset Management kan juga nggak pernah ikut juga nih. Pasti akan seru-seruan bareng. Mungkin kita juga bisa berkenal lebih dekat lagi, nggak dari online doang. Kita bisa ketemu offline, bisa sapa-sapa juga. Bisa olahraga bareng. Jadi Betul. selain olahraga, Ya, spesialnya dapat goodie bag juga dari kita, dan nggak ada batas betul. maksimal dapat berapa ya orangnya ya. Jadi datang aja sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Kita bakal kasih goodie bagnya. Oke? Oke. Jadi mungkin sampai di sini aja Mas Kris Sip. pertemuan kita. Oke. Makasih banyak Mas Aji untuk ngobrol-ngobrolnya. Banyak dapat insight juga nih gitu ya. Maksudnya investasi sama olahraga tuh ternyata kalau kita lihat Iya, most betul likely sekali. mirip lah gitu. Ya kan? Karena ujungnya Iya. kita sama-sama berinvestasi. Ya nggak? Kalau yang satu untuk tubuh kita, yang satu lagi untuk kehidupan kita. Yang which is dua-duanya Betul, juga betul, untuk betul. hidup, bener nggak gitu. Jadi sangat-sangat related gitu untuk Oke. investasi ini gitu. Itu sih, makasih banyak untuk waktunya. Terus teman-teman yang udah join online, makasih banyak juga yang udah ikutan kuisnya, yang udah tadi nanya-nanya gitu ya. Semoga semuanya bisa bermanfaat, semoga Indoswed bisa bermanfaat, Trimega juga Amin. bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang ada di Oke, sini. Itu jadi aja sih buat aku. sampai di sini aja Mas Kris. Thank you semuanya. Kita ketemu di hari Siap, Kamis berarti ya. terima kasih banyak. Oke, Ya, kita sampai ketemu jumpa. dari Kamis ya. Oke. Dadah. Thank you.